Melalui kuasa hukumnya, Priguna Anugrah Pratama 31 tahun, dokter residen PPDS yang diduga memperkosa FH 21 tahun keluarga pasien di RSHS Bandung, menyampaikan penyesalan mendalam. Ia menitipkan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban, serta seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi. Kuasa hukum Priguna Ferdi Rizky Adilia menuturkan bahwa kliennya siap bertanggung jawab di hadapan hukum dan menerima segala konsekuensi atas perbuatannya, termasuk risiko terburuk dalam kehidupan rumah tangganya. Lebih lanjut, Ferdi menegaskan bahwa tim hukumnya akan menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, sambil tetap menjunjung hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Disebutkan pula bahwa Priguna sempat mendatangi keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung, serta berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Yang dihadapi oleh beliau. Jadi teman-teman semua mungkin kita ketahui ya, kasus hukum ini kan terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat ya, atau Polda Jawa Barat, yang dalam hal ini ditangani oleh unit unit perempuan dan anak ya, PPA. Ada beberapa hal tentunya yang perlu kami sampaikan saat ini. Yang pertama, kami ingin menegaskan ya, yang pertama pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai negara hukum, kita semua tahu ya, wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami tim penasihat hukum berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel dengan tetap mempertahankan hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang, ini yang harus teman-teman semua ketahui, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian secara tertulis. Yang ketiga, dengan rasa menyesal, tentunya klien kami menitipkan pesan kepada kami, permohonan maaf kepada korban ya, keluarga korban, dan seluruh tentunya masyarakat Indonesia sehubungan dan adanya permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga tentunya dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya. Lalu yang keempat, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial tentang kediaman atau alamat rumah klien kami yang berlokasi di luar Pulau Jawa, itu saat ini adalah tidak benar ya. Sejak tahun 2012 klien kami itu kediamannya sudah pindah dan menyewa apartemen di Kota Bandung. Lalu selanjutnya kami juga harus kami sampaikan ya, permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi ya. Kami minta tolong seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan identitas pribadi berupa foto dan atau data pribadi lainnya di media sosial dari istri atau juga keluarga dari klien kami sendiri. Karena mereka tentunya kan tidak bersalah dalam hal ini dan mereka juga tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien kami ini. Jadi tolong agar seluruhnya tidak menyebarluaskan data-data foto pribadi segala macam keluarga maupun dari istrinya maupun dari klien kami sendiri. Lalu berikutnya kami juga perlu ini sampaikan ya. Kami ingin menyampaikan teguran-teguran keras ya kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan. Ini kami lihat ada beberapa berita dan informasi di media sosial yang tidak benar dan tidak mendasar. Secara hukum kami memandang beberapa pemberitaan tersebut yang beredar telah mencampur adukan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami hingga dapat mengancam objektivitas proses hukum yang sedang berjalan ini. Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip subjudicial rule, ya, di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik dengan cara yang dapat mempengaruhi proses ataupun hasil peradilan tersebut. Kami khawatir seperti itu.
Kami juga perlu menyampaikan bahwa tentunya klien kami akan berperilaku kooperatif ya dalam menghadapi proses hukum ini. Karena kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang telah bekerja dengan prediktif, responsibilitas, dan juga transparansi berkeadilan, serta menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak hukum pada klien kami. Kepada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat dari kasus ini, kami selaku penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf juga yang mendalam dan sebesar-besarnya, khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung, Universitas Pajajaran, dan Ikatan Dokter Indonesia atas pemberitaan yang saat ini terjadi di masyarakat. Situasi ini tentunya tidak mudah juga ya diterima oleh klien kami dan semua pihak dari keluarga klien kami juga. Kami berharap proses hukum ini tentunya dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Mungkin sebagai penutup, kami mengingatkan bahwa dalam sistem hukum kita semua orang sama di hadapan hukum ya, dan semua orang juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip fundamental ini tentunya harus dijunjung oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Tadi saya disampaikan dengan kami, kita sudah sebelum kasus ini mencuat ya di media, itu kami dari keluarga dan kita sudah ada pertemuan, silaturahmi, kita pertemuan, duduk bersama gitu kan, saling memaafkan segala macam, tidak akan memperpanjang masalah gitu segala macam. Kita sudah berduduk bersama. Jadi sampai sekarang sampai detik ini sebetulnya tidak ada permasalahan. Kami tadinya ingin juga mengundang dari korban ataupun dari keluarganya hadir di sini, tapi tidak bisa hadir di sini. Mungkin nanti kami bisa coba telepon keluarga dari korban untuk bicara mungkin di depan teman-teman media jika mau, dan dia juga memang sudah saya konfirmasi bersedia untuk bicara. Nanti mungkin saya bisa loudspeaker kalau memang mereka mau. Adanya surat perdamaian, ada pencabutan pelaporan dari itu juga pencabutan pelaporan, dan ini ada buktinya juga gitu. Ya meskipun ini juga tidak bisa berpengaruh ya. Ya sebenarnya tidak bisa berpengaruh proses hukum. Tapi apa yang terjadi mungkin kita harus sampaikan. Korban dan klien kami itu sudah ada jadi islah betul gitu. Berarti pencabutannya ke Polda juga? Ya, betul. Ya. Ada kita. Itu bulan kapan, tanggal berapa nih? Tanggal 24 Maret 24 Maret 2025. Tanda terimanya. Oh sorry.